di majlis ini, dan yang terhormat kepada sahibul hajah, dan yang terhormat pula kepada ibu-ibu yang alhamdulillah bisa hadir bersama kita di majlis yang insyaallah penuh berkah ini. Alhamdulillah. Oleh karena itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh urusan kita dipermudah oleh Allah. Amin. Agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita. Amin. Agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita. Amin. Allah Subhanahu wa taala berkahi anak kita. Amin. Jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan solehah. Amin. Allah berikan kita harta yang banyak dan berkah. Amin. Allah jadikan suami kita suami yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmatul iman wal Islam. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehat wal afiyah sehingga kita dapat berkumpul di majlis yang penuh dengan keberkahan ini. Berkumpul di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul untuk mendengarkan nasihat-nasihat agama, faedah-faedah daripada yang akan disampaikan nanti, dan insyaallah ini akan menjadi manfaat bagi diri kita insyaallah. Kedua kalinya salawat beriring salam, salawat beruntai salam. Marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, seorang Rasul sebaik-baiknya Rasul, seorang Nabi sebaik-baiknya Nabi, seorang mulia yang sangat mulia, yakni Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah. Bu, sehat Bu? Alhamdulillah. Masih segar Bu? Masih semangat Bu? Alhamdulillah. Ini kan semangat berangkat dari rumah, meninggalkan suami. Mungkin kalau suaminya ada di rumah ditinggalkan demi untuk menuntut ilmu, cari ilmu. Maka lelaki dung-dung etorot mangkat. Lagi nata apa jangan etorot mangkat, yang penting saya menuntut ilmu. Kasih tahu Bu, lagi ini minta apa jangan perintah. Jangan cuma ibu yang masuk surga, suaminya harus masuk surga. Agar cinta ibu dan bapak itu kelak sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira suaminya baik, istrinya baik, kalau tidak ada di dalamnya tarbiyah, tidak ada pendidikan di dalamnya antara suami dan istri tidak pernah menegur, memberi tahu dengan baik kepada suami. Jangan kira. Kita lihat Nabi Nuh alaihi salam. Tengok, bahkan ada yang durhaka kepada Nabi Nuh. Kita lihat pula Nabi Ayub ditinggalkan oleh istrinya, Nabi Nuh. Tapi kita lihat ada seorang yang jahanamnya masya Allah bejat. Ada penjahat ya. Orang ini penjahat, bejat, kaliber. Siapa dia? Fir'aun Bu. Fir'aun itu memiliki istri yang bernama Aziyah, tetapi Aziyah ini dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Fir'aun tidak dekat, justru dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cerita tentang Fir'aun Bu, kalau kita mengambil hikmah Fir'aun ria ketika akan tenggelam di Laut Merah, dia itu meminta pertolongan kepada Allah, kepada Nabi Musa. Musa, tolong Musa. Musa, bantu saya Musa. Musa, tolong. Petong polo kali Fir'aun minta tolong ke Nabi Musa. Tapi Nabi Musa itu orang obol di neraka. Cakap bejatnya masya Allah, mengaku Tuhan, dibiarkan kena Nabi Musa. Etorot bin Nabi Musa. Akhirnya Allah mengatakan kepada Nabi Musa, Musa, kenapa kamu tidak membantu dan menolong Fir'aun, sedangkan Fir'aun sudah meminta pertolongan kepada kamu 70 kali Musa. Musa, seandainya
ini Fir'aun meminta satu kali saja pertolongan kepadaku, maka niscaya aku akan memberikan pertolongan kepada ini Fir'aun. Bahkan aku jadikan dia orang yang dekat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ngecek Nabi Musa, apa? Cek Fir'aun kayak dia. Kita tolong Nabi Allah taala. Kaget Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, ya Rabb, wa lutfuka wa rahmatuka istahaqqa liman qala ana rabbukumul a'la fakaifa biman sajada laka wa yaqul subhanaka rabbiyal a'la. Allah, ya Allah, kasih sayangmu, rasa lembutmu kepada seorang Fir'aun yang jelas-jelas dia mengaku Tuhan, ya Allah, yang jelas-jelas dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Jadi Fir'aun dia mengucap ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Mengaku Tuhan, mengaku Tuhan ini Fir'aun, bejatnya kaliber. Tapi istahaqqa, masih bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini Fir'aun meminta pertolongan kepada Allah, tapi nyatanya Fir'aun tidak meminta pertolongan kepada Allah. Fa kaifa liman sajada laka wa yaqul subhanaka rabbil a'la. Ya Allah, bagaimana lagi dengan orang yang selalu bersujud kepada Engkau lalu mengatakan subhanaka rabbiyal a'la, subhanaka rabbiyal a'la, subhanaka rabbiyal a'la. Yang pastinya orang yang sujud mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, jelas-jelas dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan bantu, akan tolong, akan berikan kemudahan di dalam kehidupannya. Makanya kadang kita bingung, Bu. Kata kita galau gundah merana. Bingung di apa? PC tadi. Suami masih belum gajian, belum tanggal baru, belum bulan awal, suami tidak gajian, harta pas-pasan, bisa makan sekarang, besok masih harus nyari lagi. Bingung, galau kadang kita itu. Parkir besi, ibadah sih makin kung parkir besi galau gitu. Bingung pula kadang. Mun andi punya besi tenang lah. Memang duit ini bahaya ya. Mun andi besi, Isan, ikut dia ada can, tenang. Saya tidak cinta dunia. Can di besi. Kayak mulai tadi besi, mangkat. San, kepinyo anu apa? Ada can. Oh, OTW ya Bu. Ada duitnya? Ada OTW. Tak ikut tunggu. Bentar di besi, pusing galau. Kan bingung ngomong bentar di besi. Tapi di selah-selah kebingungan itu, kita kembalinya kepada Allah. Karena kita yakin. Kalau Allah bisa memberikan nikmat harta, memberikan anugerah kepada 8 miliar manusia yang ada di muka bumi ini, apalagi dengan kita. Kita minta kepada Allah. Allah tidak mungkin langsung plakese, langsung tiba-tiba datang duit terpas sekian banyak juta. Oh, tak mungkin. Apalagi hujan duit, oh tak mungkin lagi. Tapi Allah berikan kita solusi. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan solusi, makhraj. Pintu keluar, jalan keluar. Bukan cuma jalan keluar, Bu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan dia rezeki. Allah rezekikan dia dari jalan yang tak pernah dia sangka-sangka, tak pernah tahu gitu. Tiba-tiba ada orang nelpon, Ustaz, ini Ustaz saya pengen berangkat umroh, mohon doanya. Ini hadiah untuk Ustaz, 100 juta misalnya transfer. Oh ya alhamdulillah. Kalau modal doa bismillahirrahmanirrahim. Ini beda weh. Beda weh. Warzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu juga dengan ibu bertakwa kepada Allah, selalu mendoakan suami. Suami itu bekerja, keluar dari rumah, cari nafkah untuk istri. Istri dalam rumah mendoakan, insya Allah pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan kepada suami. Pasti Allah memberikan kemudahan kepada suami. Kemudahannya mudah apa Ustaz? Suami keluar rumah sehat-sehat, balik ke rumah sehat lagi. Bahaya loh. Keluar rumah suami sehat-sehat, balik rumah sakit, bahaya. Keluar rumah sehat-sehat, di perjalanan ada apa-apa, bahaya.
Tapi insya Allah berkah doa ibu-ibu kepada suaminya, Allah berikan kesehatan walafiat kepada suami. Maka kita doa terus, suami keluar rumah kita doakan, jangan pula suudoni suami. Suami baru keluar rumah mulai pukul 11, bini nalek telepon lah kena bang mulai bang mulai le telepon teror lah kena. Kue teror. Kenapa Pak Ustaz tahu? Udah menikah belum? Kok pernah pacaran bu? Pacaran bikin mana udah malam banding. Padahal kita seroma, mau diseroma ke rumah. Gini ya perempuan ternyata ya. Mereka itu khawatirnya lebih tinggi. Mungkin itu implementasi rasa sayang mereka. Tapi taubat dulu. Insyaallah ditinggalkan yang beda-beda kayak gitu. Teror suami, tapi doakan. Habib Segaf Baharun beliau pernah mengatakan untuk para wanita-wanita calon penghuni surga. Beliau mengatakan, suami ini kalau di luar rumah itu bukan milik kamu, tapi dia milik Allah. Tapi kalau suami di dalam rumah itu milik kamu, kamu layani suami dengan baik seperti itu. Itu Abu Yal Habib Segaf mendidik santri-santrinya. Habib Segaf Baharun. Makanya kalau di luar rumah jangan diteror. Awalnya mau dapat bisnis, baru mau ketemu orang, lesoro mulai bibinina tak jadi. Kapan mulai ke Roman? Tanya bini oleh berapa bang? Duh, cukup kok baru mulai bisnis. Lesoro mulai, setiap baru oleh berapa bang? Salah lagi. Akhirnya jadilah pertengkaran di rumahnya gara-gara duit. Belum cicilan motor bang, cicilan motor sebulan sekian. Anak perlu susuan, pampers. Pusing ini makin direng nak ibu. Muntah cari cantik pink. Galau ya khi. Pusing. Tapi kita doakan, insya Allah dengan berkah doa ibu akan dimudahkan dalam keluarganya dan suami akan dimudahkan. Lah itu apa dalilnya? Itu tadi wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Doa kita meminta Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika doa seseorang istri dipanjatkan kepada suami itu sangat-sangat mujarab. Makanya bilang dekik mun mulai ke mana, jadi niat menggurui ke suami tapi ngasih tahu bang, kelak Pak Ustaz ngucap dia. Kalau rezeki di rumah tangga ingin dipermudahkan oleh Allah, hormati ataupun layani. Jadikan ratu dua orang ini. Yang pertama apa? Yang pertama adalah ibu. Lalu yang kedua adalah istri. Kalau ibu, istri sudah suami jadikan orang yang spesial, sudah diratukan oleh suami, maka insya Allah rezekinya Allah akan permudah. Betapa banyak bu orang yang belum nikah rezekinya ya biasa-biasa aja, tapi setelah menikah Allah buka rezekinya. Karena apa? Sabda baginda Nabi Muhammad, Rasulullah menjanjikan tazawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal. Menikahilah wanita, sesungguhnya wanita dapat mendatangkan harta, dapat mendatangkan rezeki. Itu nikahi wanita kata Rasulullah, bukan nikahi laki-laki. Jangan LGBT, jangan bulaan. Ini lagi yang harus saya sampaikan di dalam muasyarah rumah tangga, keluarga, anak lagi yang harus perlu kita perhatikan. Rasulullah SAW mengatakan, Inna a'zaman nas yawmal qiyamati nadamatan man yalqallah bi jahalati ahli. Sesungguhnya seseorang yang paling besar penyesalannya tatkala dia menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan bodoh akan ilmu agama, tak tahu akan ilmu agama. Sehingga apa, Bu? Anaknya bermaksiat. Yang dapat akibatnya siapa? Orang tuanya. Anaknya maksiat, anaknya buka-bukaan menampakkan auratnya. Tidak banyak amalnya, sholatnya biasa-biasa saja,
puasanya biasa-biasa saja, tapi biji jaloreng punya maksiat ya, itu kok malaikat jedar, bung, kencang kuat malaikat snokol. Tiba-tiba suatu hari malaikat nokol pelan, tak kuat dia, heran hari saya nokol, apa kan? Kena nesolat, miro-moro pelan. Akhirnya ditanya, kenapa mukul itu tidak kuat kayak yang lalu-lalu? Kok tiba-tiba pelan? Akhirnya ngucap apa malaikat dia? Ketahuilah, sesungguhnya kakek di anak kakek adua akikah. Anak beribadah lalu ihdaus sawab kepada engkau, menghadiahkan pahala kepada engkau, dan sebab anak kamu itu dosa kamu dikurangi dan siksa kamu dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampingnya berkuburan dia. Wah, dia banyak dosa lagi ya. Tapi tidak sebanyak orang yang pertama. Itu ukul malaikat. Memang itu kota pelan-pelan. Tiba-tiba suatu hari itu kuat bum megoi malaikat. Heran dia. Apa biasa boy. Ini cewek kuat. Apa biasa boy yang Arab pegat miro-moro kuat senokol. Malaikat mengucap, mengatakan ini malaikat dengan nada yang marah. Ketahuilah, sesungguhnya anak kamu bermaksiat kepada Allah, anak kamu mengumbar aurat, anak kamu melakukan dosa, kamu yang mendapatkan akibatnya di dalam kubur, ringtuan. Dan bahkan diceritakan dulu, seseorang yang sudah meninggal itu sejatinya tidak meninggal, bukan berarti dia hilang. Akan tetapi seorang yang sudah meninggal itu, dia tahu apa yang kita kerjakan. Jadi kakek-kakek kita itu tahu apa yang kita kerjakan. Maksiat walaupun kita sembunyi-sembunyi, tahu mereka. Karena bahkan nanti di hari kiamat semua amal kita akan ditampakkan di hadapan khalayak orang ramai. Ihsan humam, ternyata pakai di depan orang pakai imamah, pakai gamis, pakai surban, di belakang bermaksiat, tampak lagi. Tudus. Makitang bapak tudus gini, maki Allah tangan jernata kayak hari modelnya. Allah kayak hari dia ada orang bagus. Ya Allah. Begitu juga tatkala kita mendidik anak, jangan sampai kita meninggalkan mereka dalam keadaan tidak tahu agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena anak. Tapi begitu pula, kalaupun kita ahli maksiat, tapi anak kita orang yang ahli ibadah, maka anak ini berhak memberikan syafaat kepada orang-orang tuanya, syafaat kepada keluarganya. Tatkala orang tuanya akan dimasukkan neraka oleh Allah, anak mengucap, ya Allah, cepat masuk orang tua ke neraka, tarik ke surga. Kau tak mau diberi neraka, tarik ya. Akhirnya tarik. Sebab apa? Sebab anak. Tapi nanti orang tua punya ibadahnya Masya Allah, tapi anak ahlu maksiat, ketika orang tuanya akan masuk surga, tahan dulu malaikat, jangan masuk surga dulu. Apa? Minta boleh masuk surga, amal ibadah sudah banyak. Tunggu dulu, tengok anak. Etina etoro tak tahu ilmu agama sehingga menjadi sebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke neraka. Bahaya itulah. Makanya anak ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diberikan, dikaruniai anak kecuali sudah diamanahi oleh Allah, dipercayai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen diamanahkan anak, jadilah orang yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Beribadah, meminta kepada Allah, membersihkan hati. Kalau kita sudah dipercaya kepada Allah, Allah berikan kepercayaan. Contohnya ibu, tidak mungkin memberikan uang ibu kepada orang yang belum ibu percayai, apalagi kepada orang yang berkhianat. Tidak mungkin. Pastinya orang yang amanah. Kok ini terbese Arya? Karena anak titipan. Kalau kita sudah dipercaya oleh Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan anak, insyaallah. Insyaallah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin
poin-poin yang dapat kita dapatkan daripada penjelasan yang tadi. Yang pertama, ketakwaan itu mendatangkan rezeki dari yang kita tidak duga-duga. Dan ketakwaan itu mendatangkan solusi atas seluruh problematika kehidupan kita. Lalu yang kedua, anak adalah seorang amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat menjadi bumerang bagi kita. Kalau kita mendidik anak jadi baik-baik, maka kita akan diberikan kebaikan oleh Allah. Tapi kalau mendidik anak kita buruk, lalu anak itu menjadi buruk, maka itu kan menjadi hal yang buruk bagi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ibu-ibu, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan anak-anak kita anak yang soleh, amin. Agar dijadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah, amin. Agar Allah Subhanahu wa taala mempermudah rezeki kita, amin. Tidaklah keluar dari tempat ini kecuali hutang-hutang kita Allah lunaskan, amin. Allah mudahkan rezeki kita, amin. Yang banyak dan berkah, amin. Dan Allah Subhanahu wa taala sehatkan tubuh kita, suami kita, anak kita, amin. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang adem-adem, amin. Tidaklah keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah, amin. Kita dijadikan ahli syurga kelak ketika bertemu Nabi Muhammad, amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqhina aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.